Bali, I'm coming. I want to surf on Pantai Kuta. Let's go. I have arrived at Pantai Kuta. Penginapan di mana ya? Aha, kebetulan ada adik kecil. Permisi, bolehkah saya bertanya? Boleh. Di manakah penginapan terdekat dengan pantai? Di situ, Om. Hotelnya dekat pantai. Om, emangnya mau berenang? Iya, Om mau surfing juga. Oh iya, by the way, mengapa banyak sekali burung walet di sini terbang rendah ya? Oh, itu karena mau hujan, Om. Oh iya? Bukankah ini musim panas? Om ini banyak tanya. Belajar aja di Studi Ilmu Sosial Channel. Tapi jangan lupa subscribe ya, Om. Hai, jumpa lagi bersama Studi Ilmu Sosial. Kali ini, Studi Ilmu Sosial berbagi informasi tentang kondisi iklim di Indonesia. Sebelum lanjut pada materi, Studi Ilmu Sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Selamat belajar. Macam-macam iklim di dunia. Iklim adalah rata-rata cuaca di daerah tertentu yang meliputi wilayah luas dalam periode yang lama. Umumnya sekitar 30 tahun. Cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada suatu saat di suatu tempat. Di permukaan bumi ini terdapat 4 macam iklim, yaitu daerah iklim tropika yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Daerah iklim subtropika yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Daerah iklim sedang yang terletak pada 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara. Dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Daerah iklim kutub atau dingin terletak pada 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara. Dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Macam-macam iklim di Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah Khatulistiwa membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas atau disebut iklim tropika. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah sebagai berikut. Iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin musiman yang berubah-ubah dan berganti arah setiap 6 bulan. Iklim musim di Indonesia ada 2 jenis, yaitu
Angin muson barat. Angin muson barat bertiup antara bulan November sampai dengan bulan April ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Pada saat itu, penyinaran matahari di benua Australia lebih tinggi daripada penyinaran matahari di benua Asia. Hal ini mengakibatkan udara di atas benua Australia bertekanan minimum, sedangkan di atas benua Asia bertekanan maksimum, sehingga bertiuplah angin dari Asia ke Australia. Oleh karena gerakan angin ini melalui Samudra Hindia yang luas, maka angin tersebut banyak mengandung uap air yang berpotensi hujan. Akibatnya, antara bulan November sampai dengan bulan April di Indonesia terjadi musim hujan. Angin muson timur. Angin muson timur bertiup antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober ketika kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Saat itu, penyinaran matahari di benua Asia lebih tinggi daripada penyinaran matahari di benua Australia. Akibatnya, udara di atas benua Asia bertekanan minimum, sedangkan di atas benua Australia bertekanan maksimum, sehingga bertiuplah angin dari Australia ke Asia. Angin ini berasal dari gurun yang luas di Australia, kemudian melalui laut yang sempit di antara Australia dan Indonesia. Hal ini menyebabkan angin tidak banyak mengandung uap air. Akibatnya, antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober di Indonesia terjadi musim kemarau. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat samudra menerima penyinaran matahari, diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan samudra. Sementara itu, benua lebih cepat menerima panas. Akibatnya, samudra bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan benua. Maka, bergeraklah udara dari samudra ke benua. Kenapa musim panas tetap hujan? Coba Om simak baik-baik. Oke. Iklim laut di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Pada iklim laut terjadi angin darat dan angin laut. Oleh karena itu, Indonesia, meskipun sedang mengalami musim kemarau, tetap mengalami hujan yang disebabkan dinamika cuaca yang tingkat kelembapannya cukup. Suhu panas dan tiba-tiba hujan menandakan bahwa pemanasan radiasi matahari di permukaan mampu mengangkat parsel udara lebih intens dan lebih besar sehingga menumbuhkan awan konvektif yang menghasilkan hujan. So, apa hubungannya walet-walet terbang rendah ini dengan pertanda mau hujan? Simak aja lagi Om. Saat mendung, area yang paling dekat dengan bumi akan memiliki tekanan udara rendah dan kelembapan yang tinggi. Serangga akan sulit terbang. Karena itu, mereka mencari tempat perlindungan dengan terbang rendah. Cacing tanah pun akan naik ke permukaan tanah untuk bernapas. Oleh sebab itu, burung walet terbang rendah untuk memburu serangga. Iklim panas atau iklim tropika. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Rata-rata suhu udara harian, bulanan, dan tahunan cukup tinggi. Kira-kira lebih dari 18 derajat Celcius. Pada iklim tropika yang bersifat panas ini mengakibatkan banyak hujan yang dikenal sebagai jenis hujan zenital atau hujan naik tropika.
Hujan genital terjadi karena adanya pertemuan antara angin pasat timur dengan angin pasat tenggara. Karena pertemuan itu, angin akan naik dan terjadilah kondensasi di daerah ekuator atau khatulistiwa. Jika sudah jenuh, awan hasil kondensasi tersebut akan menurunkan hujan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.